Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa nabiyyina wa azimina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin. Rabbi sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, hari ini akan hadir Ibu Wahyuni selaku Ketua PC Gianyar dan kami di sini selaku ranting Fatayat Desa Pering. Juga untuk Ketua PAC Belah Batu yang hadir hari ini, dan juga tak lupa sahabat-sahabat yang tidak bisa saya sebutkan satu-satu, namun mari kita berdoa semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita bisa berkumpul dan juga bersilaturahmi dalam kegiatan pertemuan rutin Ranting Fatayat di MWC Belah Batu. Dan alhamdulillahnya kita hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Semoga Allah menghitung langkah kita dari rumah sampai ke sini dengan penuh barokah. Amin ya Allah, amin. Sholawat dan salam semoga selalu tercurahkan keharibaan sanjungan kita, guru kita, panutan kita, yaitu ya Habibi, ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berikut pula untuk keluarga, sahabat dan sahabiat, juga pengikutnya sampai akhir hari nanti. Hadirin yang diridhoi Allah, kegiatan pada sore hari ini kami ringkas dalam susunan acara sebagai berikut. 1. Pembukaan. Yang kedua, pembacaan tawassul yasin. Yang ketiga, pembacaan tahlil dan doa. Dan yang keempat adalah ramah tamah atau sambutan dari tamu undangan. Yang kelima, penutup. Mohon maaf, yang kelima istirahat dan yang keenam penutup. Langsung saja mari kita buka acara pada sore hari ini dengan pembacaan Ummul Quran. Seraya kita berdoa fadilahnya untuk kita agar sehat selalu dan dilancarkan rizki, dilancarkan juga urusan dunia akhirat. Amin amin. Bijahi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Memasuki acara yang kedua, yaitu pembacaan tawassul yasin dan dilanjutkan juga tahlil dan doa. Sebelum memulai acara hari ini, kami memohon kerelaan hati untuk khusyuk membaca yasin dan juga tahlil, nggih. Nggih. Untuk yang bertugas, kami persilahkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.
Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tsumma ila hadrati ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i was syuhada was sholihin was sahabati wat tabi'in wal ulama'il amilin wal musannifin al mukhlisin wa jami'il malaikatil muqarrabin khususan sayyidina Syekh Abdul Qadir Jailani. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tsumma ila arwahi jamil ahlil kubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat min masyarikil ardi ila magharibiha bariha wa bahriha khususan ila aba'ana wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa masyayikhina wa asatidatina wa liman ijtama'na hahuna bisababihi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tsumma ila khususun ila arwahi Bapak Sudiro, khususun ila arwahi almarhum Ferdi, khususun ila almarhum Bapak Sutinggal, khususun ila arwahi almarhum Bapak Rois, khususun ila ruha almarhum Ibu Sutari, khususun ila ruha almarhum Ibu Syadaria, khususun ila almarhum Nyai Sadia, ghafarallahu dunubahum wa taqabbal a'maluhum wa tajawaza an sayyi'atihim syai'ul lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kemudian marilah kita khususkan kepada ibu tuan rumah yaitu Ibu Rama. Semoga keluarganya dijadikan keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, dijadikan anak-anaknya sebagai anak yang soleh-soleha. Kemudian kita juga semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, khususan ila jasati wal muslimin wal muslimat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta
عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ومنكم تقبل يا كريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مغمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا ما لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دوني آلهة إن يردني رحمن بالضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومي من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد
ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآيات لهم الأرض ميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا شمس ينبغي لها أن تدرك القمر وليل سبق النهار وكل في الفلك يسبحون وآيات لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صارخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آيات من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أن نطعم من لو يشاء الله أدعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا وعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم ينسمون فلا يستطيعون توصية ولا إلا أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تعلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة يوم في السخل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون
ألم أهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تاكلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تغفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسناه على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نؤمره نكره في الخلق أفلا يأكلون وما ألمناه شرعا وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحيق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند مهضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشاها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخالق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر
walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri nafasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khuduhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idhnihi. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Wasi'a Kursiyuhu samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul azim. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfu yuhasibukum bihillah fayaghfiru liman yasha'u wa yu'adzibu man yasha'. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadim mir rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masyir. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana.
ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا 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 أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ارحمنا يا أرحم الراحمين 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 اللهم اشرف عنا سوء بما شئت وكيف شئت إنك على ما تشاء قدير اللهم اشرف عنا سوء بما شئت وكيف شئت إنك على ما تشاء قدير اللهم اشرف عنا سوء بما شئت وكيف شئت إنك على ما تشاء قدير رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد مخلوقاتك نور الهدى سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد مخلوقاتك شمس الضحى سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد مخلوقاتك بدر الدجى سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون وسلم رضي الله تعالى عن ساداتنا أصحاب رسول الله أجمعين حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أفضل ذكر فاعلم أنه
لا إله إلا الله حي موجود لا إله إلا الله حي معبود لا إله إلا الله حي باق لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم 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 سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم 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 سبحان الله عدد ما خلق الله سبحان الله عدد ما خلق الله سبحان الله عدد ما خلق الله يا الله يا رحمن يا الله يا رحيم يا الله يا رحمن يا الله يا رحيم يا الله يا رحمن يا الله يا رحيم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد
وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'mahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa adimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma taqabbal wa awsil sawaba ma qara'nahu minal Qur'anil azim wa ma halalna wa ma syabbahna wa ma astaghfarna wa ma sallayna ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam hadiyatan wasilatan wa rahmatan nazilatan wa barakatan samilatan ila hadrati habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila jamil ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i was suhada was salihin was sahabati wat tabi'in wal ulama'il amilin wal musannifin al mukhlisin wa jami'il mujahidin fi sabilillahi rabbil alamin wal malaikatil muqarrabin khususan ila sayyidina Syekh Abdul Qadir Jailani thumma ila arwahi jamil ahlil kubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat min masyarikil ardi wa baghriha wa bariha wa bahriha khususan ila abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa nakhusu khususan ila man ijtama'na hahuna bisyababihi wa li ajlihi. Allahumma fir lahum warhamhum wa afihim wa'fu anhum. Allahumma anzilir rahmanu wal maghfirah. Allahumma ahlil kubur min ahli la ilaha illahu Muhammadur Rasulullah. Rabbana arinal haqqa haqqar warjukna tinabah wa arinal batila batilan warjukna tinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Masya Allah, Alhamdulillah telah kita lalui bersama pembacaan Yasin, juga tahlil dan doa. Semoga Allah mengampuni kekeliruan dan kesalahan kita dalam membaca nggih, karena kami hanyalah manusia biasa yang tak luput dari kesalahan. Untuk acara selanjutnya yaitu sambutan atau ramah tamah dari undangan kita, yaitu sahabat Ketua PAC Belah Batu, sahabat Yayu, monggo. Dan sehubungan dengan PPKN kemarin, kalau boleh kami meminta ilmunya sedikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umur dunya wadin
Wassalatu wassalamu ala asrofi anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang saya hormati Ketua Ranting Fatayat Desa Pring beserta jajarannya, dan yang saya hormati sahabat-sahabat Fatayat semuanya yang sudah hadir pada sore hari ini. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana sore ini kita semua bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat tanpa suatu kurang apapun. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan keharibaan baginda Rasul Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana dengan hadirnya beliaulah sehingga kita sampai hari ini bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Sahabat-sahabat Fatayat yang saya cintai dan saya sayangi, terima kasih banyak sudah mengundang saya selaku PAC Fatayat Kecamatan Belah Batu. Suatu kehormatan bagi saya bisa bertatap muka di sore hari yang cerah ini. Pertama yang ingin saya sampaikan yaitu mohon maaf karena Ketua PC kita Mbak Wahyuni masih belum tahu bisa hadir apa enggak, karena beliau tadi karena ada undangan, ada konvercap di Klungkung, jadinya sampai sore ini masih dalam perjalanan. Mudah-mudahan beliau bisa hadir sampai di sini dengan selamat. Amin amin ya robbal alamin. Sahabat-sahabat Fatayat yang saya cintai dan saya sayangi, mohon maaf sebelumnya tadi Mbak Ayu menyebutkan PPKN, bukan PPKN tapi PKP ya, perlu diketahui PKP, yaitu pendidikan kader penggerak Nahdlatul Ulama. Terima kasih. Mungkin di sini mohon maaf sebelumnya, sebelum saya bercerita atau berbagi pengalaman, saya tidak akan bertausiah. Mohon maaf, saya bukan ustazah, cuman saya akan berbagi pengalaman saya aja. Karena alhamdulillah saat ini kita sama-sama sedang berjuang, yaitu di keorganisasian yaitu Nahdlatul Ulama. Alhamdulillah nggih sahabat-sahabat nggih. Sebelum saya menginjak ke pengalaman saya selama PKP, marilah kita bertawasul dulu. Bertawasul untuk bertawasul yang kita hadiahkan untuk ulama-ulama NU, sehingga sampai hari ini kita bisa merasakan indahnya Nahdlatul Ulama. Amin amin ya rabbal alamin. Khususan ila Syekhona Khalil Al-Bangkalani Hadratus Syekh Hasim Ashari Jombang, Kiai Abdul Wahab Hasbullah Tambak Beras, Kiai Haji Bisri Samsuri Denanyar, Kiai Haji Romli Tamim Peterongan, KHRR Asy'ad Syamsul Arifin Sukorjo, Kiai Haji Abdul Hamid Pasuruan, Kiai Haji Muhammad Ali Maksum Lasem, Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember, Kiai Haji Abdurrahman Wahid Jombang, Kiai Haji Sahal Mahfudz Pati, Kiai Haji Abdul Muhid Muzadi Jember, dan seluruh muazzis Nahdlatul Ulama. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih sahabat-sahabat. Sahabat-sahabat Fatayat yang saya cintai dan saya sayangi. Pertama yang ingin saya ceritakan adalah di sini bukan kapasitas saya untuk menceritakan secara detail apa itu NU, siapa-siapanya, semuanya itu bukan kapasitas saya. Namun saya akan bercerita pengalaman saya selama 3 hari selama di Jimbaran.
kemarin alhamdulillah banyak ilmu yang saya dapat, dan di sini saya diminta sahabat-sahabat Fatayat untuk monggo. Alhamdulillah Ketua PC kita sudah hadir dengan selamat, monggo. Di sini sahabat-sahabat, kembali saya ulangi, saya bukan ustazah yang akan tausiah. Saya hanya akan berbagi pengalaman tentang kegiatan PKP di Jimbaran kemarin. Alhamdulillah, saya akan cerita sedikit mulai dari diri saya sendiri. Pertama, saya bukan siapa-siapa. Yang saya tahu, saya terlahir dari keluarga NU, tapi saya tahunya NU saja. Tapi saya tidak tahu NU itu apa. Bahkan saya menyebut nama Mbah Hasyim Asy'ari aja saya nggak berani. Alhamdulillah dengan kegiatan PKP akhirnya saya tahu apakah itu NU, dan dari ibarat ujung kaki sampai ujung rambut sampai ujung kaki, alhamdulillah saya tahu. Cukup untuk sementara saya tahu aja, tapi saya belum bisa berbagi lebih banyak. Nanti insya Allah akan dijelaskan mungkin oleh Ketua PC kita. Sahabat-sahabat, alhamdulillah selama di sana, karena PKP adalah pendidikan kader penggerak Nahdlatul Ulama. Di sini intinya apa? Sebagai kader yang sudah mengikuti pendidikan itu sudah tercatat sebagai kader. Setelah kita itu disumpah, dijadikan sebagai kader. Nah, tugas kita apa? Mencari kader-kader penerus yang akan terus menghidupkan organisasi Nahdlatul Ulama itu sendiri. Jadi di sini tugas saya, karena saya di sini alhamdulillah bisa mewakili Kecamatan Belah Batu, saya akan berbagi sedikit pengalaman sewaktu saya di sana. Yang saya tangkap adalah terutama gimana kita harus selalu menjaga semangat cinta kita terutama terhadap organisasi kita, yaitu organisasi Nahdlatul Ulama. Harus tertanam dari hati kita dulu, baru kita bisa menjelaskan kepada sahabat-sahabat yang lain. Mustahil kalau kita tidak tahu apa yang kita rasakan, apa yang kita tahu, kita bisa menyampaikan kepada teman-teman kita atau sahabat-sahabat kita. Jadi ini tugas kita bersama untuk terus mencari sahabat-sahabat yang berpotensi untuk bisa atau selalu menggerakkan NU dengan semangat dan optimis. Itu sahabat-sahabat. Itu yang saya dapat kemarin. Mohon maaf karena bukan ini ya, jadi saya bawa catatan. Ada catatannya sendiri karena kalau nggak dicatat ini sudah penuh, jadi nggak bisa. Kemudian yang terpenting lagi adalah untuk pengurus-pengurus, saya hanya bisa berpesan untuk menanamkan rasa tanggung jawab yang lebih besar lagi daripada anggota. Bukan berarti anggota itu tidak bertanggung jawab. Kita sama-sama punya tanggung jawab, tapi pengurus lebih punya tanggung jawab lebih untuk mengaktifkan organisasi itu sendiri. Contoh seperti ini, siapa yang bertanggung jawab adalah pengurus. Dengan cara membackup semua acara ini, menyemangati, itu adalah tugasnya para pengurus. Dari sini nanti kelihatan siapa-siapa sahabat-sahabat yang memang aktif dan nantinya bisa untuk masuk ke pengkaderan. Nanti untuk lebih jelasnya mungkin akan disampaikan oleh Ketua PC kita. Itu sahabat-sahabat. Kemudian ini yang terakhir, ketika kita bersama-sama di NU itu tidak punya apa-apa selain kebersamaan yang indah. Itu yang saya baca, rahmatan lil alamin. Secara materi
kita tidak punya apa-apa. Benar-benar tidak punya apa-apa. Jadi di sini ketika kita sudah masuk di dalam organisasi Nahdlatul Ulama, harus dengan rasa ikhlas tanpa pamrih. Tidak mengharap apapun. Jadi tidak jadi pengurus, dianggap enggak dianggap, harus terus maju. Pantang menyerah untuk menghidupkan dan mensejahterakan organisasi NU itu sendiri. Itu sahabat yang perlu diketahui, yang bisa menyumbangkan materi-materi, yang bisa menyumbangkan tenaga pikiran, itu yang kita berikan. Bisa jadi sampai keluarga itu terbengkalai, itu yang sudah saya alami sendiri, tapi alhamdulillah ada kebahagiaan tersendiri di sana sahabat-sahabat. Setelah kita itu bisa merasakan apa yang sudah kita berikan kepada organisasi itu. Tanpa kita melakukan itu, nggak akan bisa kita merasakan apapun itu. Karena kita nggak memberikan apa-apa, nggak akan terasa. Itu yang saya rasakan, itu pengalaman saya sendiri sahabat-sahabat. Jadi alhamdulillah di usia saya yang sekarang ini, saya bisa mengikuti PKP kemarin bersama sahabat-sahabat dari Gianyar, bersama Ketua PC, sangat-sangat luar biasa bagi saya. Saya doakan mudah-mudahan nanti salah satu dari sahabat-sahabat perwakilan dari Ranting bisa menjadi peserta PKP yang akan datang. Amin, amin ya robbal alamin. Mungkin ini yang terakhir, tidak panjang lebar karena Ketua PC juga udah datang. Sahabat-sahabat, saya tidak akan lelah mengingatkan kepada sahabat-sahabat semua di Ranting untuk selalu terus berkomunikasi dengan kami PAC. Kemudian ini satu kalimat yang sudah saya dengar beberapa hari yang lalu dan ini enggak akan saya sebutkan, tapi bermakna sekali bagi saya. Suatu pesan yang saya terima yaitu, puaslah kalian untuk urusan dunia, tapi hauslah kalian dengan ilmu atau akhirat. Artinya apa? Harus puas di masalah dunia, yaitu bersyukur atas apa yang sudah ada di dunia ini. Namun tentang ilmu dan akhirat, kita semua harus haus. Jangan cepat puas akan ilmu. Mari kita belajar bersama-sama, terus belajar. Itu menurut saya pesan yang sangat singkat, namun luar biasa untuk saya, pembelajaran buat saya, dan tentunya buat teman-teman. Ini adalah pesan yang menurut saya tuh berkesan sekali. Dimanapun sahabat-sahabat Ranting nanti ada wadah untuk belajar, tentunya yang berakidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Semangat sahabat-sahabat, nggih? Amin. Satu-satunya harapan adalah mendapat ridho Allah dari Subhanahu wa taala dan syafaatnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Terlebih-lebih kita kelak diakui sebagai santrinya Mbah Hasyim Asy'ari. Amin amin ya robbal alamin. Itu saja sahabat-sahabat, apa yang bisa saya sampaikan, tidak banyak. Mudah-mudahan bermanfaat untuk sahabat-sahabat yang sudah hadir pada sore hari ini. Ke depan kita masih harus banyak PR yang harus kita kerjakan bersama-sama antara Ranting dan PAC. Mohon maaf apabila selama ini PAC mungkin ada salah sikap, salah ucap. Saya mewakili sahabat-sahabat PAC dan saya sendiri, karena kami hanya manusia biasa, kita saling memaafkan. Itu saja sahabat-sahabat yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak atas waktunya. Wallahul muwafiq ila al-wamiq thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, ada yang terlupakan ini, masalah ini sahabat-sahabat. Kita di Gianyar, alhamdulillah Ansor Banser mengadakan kegiatan diklat pada tanggal 2 sampai 4. Dan itu kita fatayat dimintain bantuan konsumsi sebanyak 175 kotak.
Nanti insya Allah kami PAC yang akan mengadakan untuk konsumsi itu. Tapi bagi sahabat-sahabat yang mau berkenan menyumbang atau mau sodakoh, monggo melalui saya langsung. Berapapun itu asal ikhlas, nggak memaksa. Insya Allah mudah-mudahan barokah. Amin amin ya robbal alamin, karena ini kegiatan umat, nggih. Kemudian saya minta tenaga untuk ranting 2 atau 3 orang untuk nanti membantu saya memasak di rumah saya. Sahabat-sahabat kan tahu sudah ya lokasi. Dan alhamdulillah juga kita dapat bantuan dari PAC Fatayat Gianyar. Jadi nanti uang itu kita gabung bersama-sama di PAC Belah Batu. Seperti itu. Sekiranya itu aja ya Mbak Ayu ya. Terima kasih, mohon maaf kurang lebihnya itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih kepada Ketua PAC Belah Batu telah membagi pengalamannya yang sangat luar biasa, nggih, karena kita kemarin tidak bisa menghadiri mewakili ranting. Jadi kami ucapkan banyak-banyak terima kasih. Untuk sambutan yang selanjutnya yaitu dari Al-Mukarromah Ibu Sahabat Wahyuni, Ketua PC Gianyar, mohon waktunya. Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kami hormati Ketua PAC Belah Batu Gianyar dan juga Ketua Ranting Pring Gianyar, serta sahabat-sahabat yang saya cintai, mohon maaf keterlambatan saya. Ini sudah akas tadi karena azan masih di daerah Lepas ini. Ya, kami tadi mendapat undangan dari PC Klungkung untuk konvercap dan kita tidak bisa meninggalkan lokasi acara sehingga harus telat ke sini. Tak kenal maka tak sayang. Ada beberapa wajah yang memang belum pernah saya lihat ini. Oke. Kenalkan, nama saya Wahyuni. Boleh dipanggil sahabat biar saya lebih muda dari umurnya. Sebetulnya sudah ibu. Oke. Tapi kalau di Fatayat kita memanggilnya sahabat. Oke. Ini sahabat ranting banyak yang gak hadir apa gimana Mbak? Oh, oke. Oh iya, sayang sekali ya. Nggih. Nggih, tidak apa-apa. Semoga walaupun pertemuannya sedikit yang hadir tetap memberi barokah kepada kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Shalawat ma'assalam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau waktu itu, zaman itu bukan hanya air mata yang tumpah beliau, tetapi darah sampai mengucur dari tubuh beliau hanya untuk memperjuangkan ad-dinul Islam. Jadi berbahagialah kita hari ini masih bisa menikmati nafas-nafas Islam karena jasa-jasa beliau. Mari perbanyak sholawat dan berharap semoga syafaat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kelak kita dapatkan di hari kiamat. Amin amin ya rabbal alamin. Saya di sini bukan ceramah, saya di sini ramah tamah. Oke. Ada separuh yang nggak datang, Mbak? Ada. Oh iya. Tidak apa-apa, semoga tidak mengurangi barokah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Saya tidak jauh berbeda dengan sahabat Yayu. Kami kemarin mengikuti PKP dan kebetulan salah satu peserta PKP juga ikut. Ada sahabat kami Mbak Hosiah dari PAC Gianyar. Beliau mewakili PAC Gianyar kemarin dan juga bersama kami mengikuti PKP. Apa sih PKP itu? PKP itu adalah pendidikan penggerak kader NU. Jadi kita kemarin nyantri. Saya sudah, kalau tidak salah anak saya umur 17, saya sudah sekitar 18 tahun ya, sudah tidak di pondok lagi. Sudah boyong dari pondok. Ketika ikut PKP kemarin yang terbersit di kepala saya pertama, saya mondok lagi. Persis gitu. Enak ternyata ya, untung saya ikut, kata saya. Oke. Kenapa? Ketika jadi santri, mohon maaf, ketika jadi santri, ketaatan itu nomor 1.
Ya, ketika jadi santri. Ketika jadi santri kita nggak boleh membantah guru. Itu ketika jadi santri. Dan kemarin saya rasakan kembali di PKP, alhamdulillah. Secara global saja, setelah ikut PKP, apa yang saya rasakan? Semoga ini nular ya. Insya Allah nanti di Kelungkung, habis hari raya, minimal harus adalah perwakilan dari sini. Oke. Apa yang saya rasakan kemarin? Yang pertama, saya semakin bangga menjadi NU. Kalau kemarin bangganya mungkin 9,9 tambah 9%, sekarang menjadi 1000%. Gitu. Bangga banget saya. Kok bisa bangga? Yang bisa saya cerna, pertama, yang ikut pendidikan itu ternyata bukan orang-orang biasa. Yang saya kenal adalah yang pertama Haji Ma'arif. Beliau Kasih Bimas Islam Kelungkung. Gitu. Jabatan masih menjabat, tadi masih ngisi di ini, masih tausiah ya, masih ada inilah, masih ada nasihat di Kelungkung. Beliau ikut sama kayak kami, diu suruh bangun itu jam 4:30 ya, jam 4 ya, persis kayak kami. Kalau telat tutup pintunya, sama gurunya, sama instrukturnya. Jadi persis, nyantri kayak kami. Makanya saya bangga, lah Haji Ma'arif saja nyantri, lah apalagi saya, PKP kata saya. Ada yang Madura ya? PKP itu yang paling kecil, paling jelek. Ya seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua ada namanya Bapak Khairon. Itu mantan Kasih Bimas Islam, semoga saya nggak salah nyebut, Gianyar. Kayaknya ya. Soalnya waktu itu kita ada perkumpulan FKMTI yang membawahi seluruh majelis taklim Gianyar. Beliau yang gini, yang kayak membuka gitu. Ada namanya Bapak Khairon, sekarang menjadi ketua PCNU Kelungkung. Jadi bukan orang-orang sekelas saya, bukan yang ustadzah KW kayak saya, bukan. Yang memang orang-orang, ya orang-orang besar lah, gitu. Wah bangga saya gitu. Terus ada juga Ustadz Agus Haryanto, itu ketua takmir Masjid Agung Al-A'la Gianyar, nyantri kayak saya. Lah kan untung ya kita jadi temennya ya, alhamdulillah. Itu sama wes pokoknya, waktunya sholat jamaah ya wes. Ya, yang ngobrak-ngabrak itu mungkin seumuran sampean mungkin, maksudnya yang boy yang gitu loh. Ya karena memang petugas, jadi nggak boleh marah. Nanti mentang-mentang yang seumurnya Mbak Dian ini, apa ini ya nggak boleh. Kita nyantri di situ. Itu indahnya. Ya. Jadi yang pertama saya tangkap adalah bangga menjadi NU. Semakin bangga. Kalau kemarin cuma sedikit, masih ada sisa sedikit, sekarang tambah meluber. Ya. Sampean apa organisasinya? NU, ya sekarang NU gitu. Jadi lebih kencang gitu, lebih strong gitu ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ya. Terus yang kedua apa? Yang kedua ini penting. Kita kan rihlah. Rihlah itu kita menemui saudara-saudara kita yang muslim di daerah sana. Kita tuh diacak, nggak ngerti kita mau ketemu sama siapa. Dan ternyata kami di sana bertemu dengan pejuang-pejuang NU. Subhanallah. Terus apa yang saya rasakan ketika saya bertemu dengan pejuang-pejuang NU? Ternyata saya belum berbuat apa-apa di NU. Sebelum ikut PKP, kata saya itu anaknya 4, cucunya 1. PAC-nya 4, rantingnya 1. Anggaplah begitu, anaknya 4, cucunya 1. Kata saya sebelum ikut PKP, ya lumayan lah. Saya ketua Fatayat Gianyar, punya anak 4, punya cucu 1. Ya bangga-bangga dikit gitu. Setelah ikut PKP, bertemu dengan sekian banyak orang, dan yang subhanallah, yang diperbuat ke NU, yang dilakukan terhadap NU itu jauh melampaui batas daripada saya. Ternyata saya belum berbuat apa-apa sama NU. Ya kecil, belum. Dan saya yakin ketika rasa ini ada di hati-hati saudara-saudara kita yang NU, maka NU akan semakin maju. Sebaliknya, kalau kita sudah merasa saya sudah berbuat banyak sama NU, sudah gak akan maju-maju. Maka rasa itu harus tertanam di sini. Saya belum berbuat apa-apa untuk NU. Itu yang harus tertanam. Dengan begitu kita kurang terus. Mungkin secara gambaran. Kalau sampai sini ada kajian juga ya, sering ada kajian gih. Ya. Gambaran. Kalau sampean sering ikut kajian, kalau ilmunya masuk,
maka semakin sampean ikut kajian, semakin sampean ikut ngaji bareng ustadz atau ustadzah, maka pulangnya sampean merasa akan semakin bodoh. Kok gitu? Ya, karena semakin kurang. Contoh hari ini tentang haid. Contoh, setelah sampean pulang, iya ya, kemarin saya nggak tahu. Lah, bodoh berarti kan? Lah, ngaji lagi besoknya tentang suami istri umpamanya. Lah, kemarin saya nggak tahu kalau itu dapat pahala. Lah, bodohnya nambah 2. Jadi semakin sampean ikut ngaji, semakin sampean mendengarkan tausiah, maka sampean semakin merasa bodoh. Nah, terus efeknya apa? Ketika kita semakin merasa bodoh, kita nggak bosen ngaji. Bahkan haus, pengen ngaji lagi pengen ngaji lagi pengen dengerin pengajian lagi gitu. Beda kalau yang sudah merasa pinter. Ngaji yuk, enggak, saya sudah pinter. Lah, padahal ini hanya bungkusnya kebodohan. Rasa pinter itu adalah bungkus dari kebodohan yang enggak disadari. Jadi bodoh, bungkus, bodoh, seperti itu. Ya, jadi rasa itu penting. Setelah ngaji, rasanya seperti apa? Biasa-biasa saja atau merasa semakin bodoh jadi kita semakin haus ilmu. Jadi rasa itu penting. Nggih, sama, kita juga suami istri kalau rasanya nyem ya sudah enggak indah lagi. Tapi kalau rasa itu masih ada bunga-bunganya, walaupun sampai kakek nenek masih indah itu. Ya, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Terus yang ketiga apa? Yang kedua itu tanamkan betul-betul, jangan pernah merasa berbuat apa-apa terhadap NU. Merasalah belum pernah berbuat apa-apa terhadap NU. Karena dengan begitu sampean akan semakin terus berbuat. Gitu. Seperti itu. Itu yang nomor 2 memang harus benar-benar ditanamkan. Dengan rasa seperti itu, gak peduli kalau hanya cuma jadi tukang catat. Saya cuma jadi bendahara di NU. Paling gak dikenal. Di sini sampean gak dikenal. Tapi Mbah Hasyim Asy'ari mengakui sampean sebagai santrinya kalau hatinya ikhlas. Ketua kayak saya dikenal di Kelungkung, dikenal di Gianyar, dikenal di Sukawati, dikenal. Tapi hati saya lepas dari rasa ikhlas. Gak ada, gak nyampe sama Allah. Jadi terkenalnya cuma di bumi. Di langit gak ada namanya Bu Wahyu. Kenal sama Bu Wahyu malaikat? Enggak. Kenapa? Karena gak ikhlas. Ingin dipuji. Gitu. Kalau gak dipuji marah. Seperti itu. Gak nyampe sama Allah. Kenapa? Gak ikhlasnya ini yang buat gak nyampe. Tapi kalau ikhlas, ya Allah ya. Jadi apa sama di Fatayat atau di Ranting? Jadi tukang catat aja. Oh ya nggak apa-apa, tetap diakui sama santrinya, sama Kiai Mbah Hasyim Asy'ari. Sampean jadi apa? Cuma jadi tukang ngangkat-ngangkat ini loh, surat Yasin saja katanya. Seumur-umur sampai 3 tahun wis mati urip bawa surat Yasin, bagi-bagi ini tuh loh. Jangan dikira kalau sampean khidmah, sampean niat melayani, nyampe sama Allah. Walaupun tidak pernah pegang mic kayak saya. Justru yang pegang mic ini dosanya lebih banyak. Karena lebih banyak ngomong, lebih banyak salah. Harus ngatur hati, gimana supaya ikhlas. Kenapa? Ketika jadi pemimpin, maka akan ada 2 ujian. Yang pertama anak buahnya taat, yang kedua anak buahnya membangkang. Disitulah kita diuji. Bagaimana kalau pas anak buahnya yang taat umpama, Mbak tolong Mbak ya nanti kita ada undangan sampean hadir gini-gini ikut saya. Lah capek. Kan sakit hati sebagai pemimpin. Tapi di situ kita diuji. Kita di sini ingin berbuat sama NU. Gitu loh. Ya sudah. Kalau memang itu terjadi, harus legowo. Oh ya, mungkin lagi gak enak badan pengurus saya yang satu ini. Jadi tetap positive thinking. Besoknya diajak lagi. Tetap dirangkul. Sampai kapanpun. Karena patokannya adalah NU. Saya ini haddamnya NU. Kunci surga itu gak ada di hati pengurus-pengurus yang gak peduli sama saya. Saya ngajak umpama. Pengurus ini gak mau umpama. Ya sudah, gak masalah. Tetap saya dapat pahala. Gitu. Jadi ketika kita ngajak kepada kebaikan dan mungkin ada penolakan di situ, kita tetap mendapat pahala. Kalau ikut, yang kita ajak ikut dan meneruskan amalan-amalan kita, pahalanya mengalir, bergulir. Seperti itu. Oke. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Terus yang ketiga apa yang saya dapat, ini hanya secara global saja, adalah
menjaga kekompakan itu sangat penting. Banget, pakai banget. Kenapa? Karena kekompakan itu terjaga ketika kita nggak ada miskomunikasi. Ya. Kita kan sering bareng nih, Coba sampean kalau nggak percaya, pinjem Aqua 1. Sampean kalau nggak percaya, praktek di rumahnya, ngambil nampan, ngambil gelas yang pecah itu, gelas sutra ya kalau katanya orang sini, sampean taruh. Ini, praktek nanti. Ya ini sepele, tapi kalau dipikir-pikir, insya Allah dapat menjadi pencerahan. Terus sampean jalan di rumahnya, pelan banget. Ya, jadi ini gelas yang biasa pecah itu, terus ini nampan kecil, sampean jalan pelan banget. Saya mau tanya, gesek apa enggak ini? Bunyi apa enggak? Bunyi. Pasti tek gitu ya bunyinya. Kenapa? Karena kumpul. Jadi intinya apa? Kalau kita ada nggak enak hati sama kawan sesama ranting atau sesama fatayat, atau ada omongan yang nggak enak, itu biasa. Kenapa? Karena kita kumpul. Kalau nggak kumpul ya nggak mungkin lah. Kadang ucapan itu disengaja, kadang nggak disengaja. Jadi bagaimana cara menyikapinya? Ya sudah, memaafkan. Itu. Memang kalau diomongin ini mudah, tapi ketika diterapkan ini sulit. Tapi kalau ingat sama itu, ya gimana namanya memang orang kumpul. Kompak itu perlu. Ketika kita kompak, maka semua akan bisa kita kerjakan. Tapi ketika kita terberai, sulit kita untuk maju. Jadi kalau umpama ada salah, di antara pengurus ada salah, monggo diomongkan bareng. Cari solusinya, bukan mundur. Kalau memang perlu diomongkan berdua, silahkan, nggak apa-apa. Bahkan termasuk saya, saya manusia biasa, nggak mungkin saya nggak punya salah. Kalau saya nggak punya salah namanya malaikat, kalau saya salah terus namanya setan. Kita ya antara salah ya, tapi ada benar juga. Jadi di tengah-tengah lah. Seperti itu. Ya, itu perlu. Kekompakan itu perlu. Nah, terus kalau tadi diibaratkan dengan gelas yang kumpul, kalau gelas kumpul kan pasti saling bersentuhan ya, tek-tek bunyi gitu loh. Ada suara di situ. Seperti itu. Baik itu suara yang positif atau suara yang negatif. Sekarang saya umpamakan dengan sambal. Ada yang nggak suka makan sambal di sini? Nggak ada. Semua suka makan sambal ya? Nggih. Ini cowek. Di cowek itu terdiri dari lombok, terasi, gula, garam, bahkan ada yang pakai persin dan tomat. Sekarang kita bahas satu persatu. Ini mengibaratkan kepengurusan kita, gitu. Jadi kalau ada apa-apa kita nggak cepet, nggak. Oh iya ya. Ternyata memang harus ada gitu. Saya bahas yang pertama lombok. Kalau saya kasih kesampean cabai tok, rasanya pedes. Ada kadang-kadang di pengurus itu yang memang pedes. Emang di PC ada? Ada. Lah kalau nggak ada kan nggak enak sambelnya. Coba sampean buat sambel nggak pakai lombok, apa namanya? Ya bukan sambel. Gak enak Mbak Wahyu, kenapa? Nggak dikasih lombok buat sambel. Walaupun sambel SS di Batu Bulan, kalau nggak pakai lombok, saya yakin nggak laku. Karena nggak ada lomboknya. Nah, jadi memang ada beberapa pengurus yang kadang-kadang mohon maaf pedes. Kadang-kadang ceplas-ceplos gitu bahasanya ya, seperti itu. Terus cara menyikapi seperti apa? Ya memang harus ada yang seperti itu, dalam arti yang masih standar gitu. Karena memang butuh sama lombok. Terus yang kedua apa? Terasi. Terasi bau apa harum? Bau ya, bau banget terasi itu. Ya memang ada kadang pengurus itu yang aduh ya Allah sampai gitu ya. Apalagi mungkin saya sebagai ketua ya. Tapi tetap ada sisi positifnya di situ. Nah, kalau terasi kita kasih terasi saja nggak laku. Tapi kalau sambal sampean nggak dikasih terasi, dijamin lezatnya kurang. Masih dicari. Yang bau ya dicari. Sama dengan kita. Jadi kita ketika mempunyai sahabat-sahabat, ketika kumpul dengan sahabat-sahabat, ya memang ada kadang yang gak enakin ke hati. Anggaplah yang bau, ternyata kita butuh, biar sambalnya enak. Terus, tomat itu rasanya kecut.
Kalau nggak ada tomatnya sama, sambelnya juga akan nggak, rasanya beda. Bahkan penyedap rasa, yang namanya penyedap rasa itu kan biar enak ya, sambel itu biar enak. Sekarang ada yang enak banget jadi pengurus, pokoknya wis enak banget. Penyedap rasa saja saya kasih ke sampean, sampean enak nggak? Enak. Harus ada takarannya masing-masing, campur jadi satu, namanya sambel. Bahkan gula itu yang paling manis. Sampai gula pun kalau saya kasih sampean gula saja, yang punya penyakit kencing manis nolak. Gak bisa saya banyak-banyak. Kenapa? Saya punya penyakit kencing manis katanya. Jadi memang harus standar ukurannya dan memang harus ada. Gitu. Jadi intinya apa? Ketika kita bertemu dengan pengurus yang mohon maaf isi kepalanya berbeda dengan kita, isi hatinya berbeda dengan kita, mari sikapi dengan sebaik mungkin. Ya, ininya satu. Tujuannya satu ya, saya ingin berkhidmah ke NU. Karena ujian itu yang banyak datang adalah dari nafsu kita sendiri. Dari kelompok kita sendiri. Namanya bareng-bareng. Jadi saya titip terutama kepada pengurus lebih-lebih. Karena ketika kita jadi pengurus, saya sempat bilang sama Mbak Yayu, ketika menjadi anggota, tapi jangan nanti yang jadi anggota, saya enggak, jangan. Artinya, rasa ini harus dimiliki pengurus. Ketika menjadi anggota, maka khidmah kita kan kurang. Melayani kita kan masih kurang, kan baru menjadi anggota. Tapi ketika naik menjadi pengurus, contoh pegang buku Yasin kan namanya pengurus masih. Maka kita tambah khidmahnya. Berarti kita betul-betul menjadi pelayan. Naik lagi jadi pengurus inti, ngurusi keuangan, kan tambah pusing lagi. Maka kita nambah jadi pelayannya. Kalau yang dulunya hanya bersih-bersih di depan, karena sekarang menjadi pengurus inti, maka bersih-bersih di dalam harus kita kerjakan. Sekarang nambah jadi ketua, sak WC-WC-nya harus bersih, karena sudah menjadi pelayan. Pelayannya siapa? NU. Intinya sak WC-WC-nya sudah harus bersih, bukan terbalik. Semakin jadi pengurus semakin enggak apa-apa, semakin melempem. Iya, karena janjinya kita kepada NU. Kita harus bangga menjadi NU. Seperti itu. Jadi intinya sama antara anggota dengan pengurus. Kalau hatinya ikhlas, insya Allah sama-sama menjadi jembatan untuk menuju ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena NU itu enggak main-main. NU itu didirikan oleh Mbah Hashim Asy'ari, ulama yang terkenal di Indonesia. Bahkan pejuang juga beliaunya. Tadi sudah khususon ya Mbak ya. Saya enggak lama karena memang waktunya juga sudah jam berapa ini ya? 5:30 ya? Iya, karena saya tadi memang yang telat. Ini pertemuan terakhir sebelum puasa. Oh ya, tapi insya Allah saya hari ini saja bayar hutangnya ya. Saya janjinya dari kemarin memang Mbak Ayu, Mbak Sana, saya mau ketemu sahabat-sahabat ranting saya. Dan sekarang aja saya bayar hutangnya karena sama Mbak Yayu juga saya punya hutang. Bukan cuma sama Mbak Yayu, sama PAC Gianyar juga. Nah Ubud sudah, Sukawati yang kayaknya nggak bisa bayar hutang saya karena jauh. Jadi cuma janji saja ya, nggak tahu kalau memang ada kesempatan. Karena kan biasanya penutupan, kita biasanya puasa nggak ada kegiatan sampai setelah Lebaran. Sekian saja dari saya. Kalau ada yang kurang berkenan, mohon dimaafkan dan saya mohon kesediaannya nanti sebelum acara ini usai kita salaman bersama-sama. Saya selaku Ketua PC Fatayat NU Gianyar mohon maaf yang sedalam-dalamnya, yang sebesar-besarnya atas segala kelalaian saya mungkin, khilaf saya mungkin, karena kita akan menyambut bulan puasa dan kebetulan nanti adalah nisfu Sya'ban. Sekian dari saya, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, merinding ya kita mendengarnya. Intinya dalam garis besar hati kita harus ditanamkan dalam-dalam berbakti kepada NU, lebih-lebih kepada Mbah Kiai Haji Hashim Asy'ari. Juga jangan ada tersirat hati kita untuk dipuji karena organisasi kita, lebih-lebih juga dengan kepengurusan kita, lebih-lebih Mbak Ketua. Jadi kita harus
meminta ridhonya Allah saja, seperti itu. Untuk sambutan yang terakhir dari Mbak Hasanah selaku Ketua Ranting, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadratul kiram, kepada pengasuh NU yang sudah sedo-sedo nggih, yang kita harap-harapkan barokah manfaat ilmunya, kepada Ibu Ketua PC dan kepada sahabat Ketua PAC Belah Batu yang saya hormati, tak lupa juga kepada sahabat-sahabat yang saya sayangi. Marilah terlebih dahulu kita panjatkan rasa puja dan puji syukur atas kehadirat Ilahi Rabbi, yang mana pada sore hari ini kita dapat bersilaturahmi, bertatap muka dengan keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Kedua kalinya sholawat ma'assalam tetap tercurahkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana karena beliaulah telah menuntun kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang, sehingga kita juga dapat membedakan antara yang hak dan yang batil. Kemudian saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Ibu PC dan Ibu PAC serta sahabat-sahabat sekalian karena telah berkenan hadir di acara kegiatan rutinan yang biasa kita lakukan nggih. Walaupun sahabat-sahabat kita banyak yang tidak hadir, tapi kita harus tetap semangat. Kemudian kami semua di sini juga berharap dan sangat-sangat meminta tolong supaya Ibu PAC, Ibu PC membimbing kami, karena kami tidak tahu apa-apa, tidak tahu banyak hal tentang NU, tidak tahu banyak hal tentang Fatayat. Jadi kami di sini mohon bimbingannya. Dan semoga juga apa yang tadi diterangkan oleh sahabat PC dan sahabat PAC membawa berkah untuk kehidupan kita, lebih-lebih kelak di akhirat nggih. Saya rasa cukup di sini saja sambutan dari saya. Mohon maaf apabila dari perkataan saya kurang berkenan di hati sahabat-sahabat sekalian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ketua Ranting Fatayat Desa Pering. Sebelum kita menginjak acara istirahat, kami mohon, meskipun tadi sudah doa tahlil nggih, kita mohon doa juga dari pimpin doa dari Ibu PC nggih. Mari kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdas syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha min jami'il hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولأجدادنا ولأحبابنا ولمن أحسن إلينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم افتح علينا فتوح العارفين واجعلنا خالصة لوجهك الكريم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, terima kasih. Mari kita tutup dulu nggih. Soalnya gini live, kita tutup dulu. Saya selaku pembawa acara juga wakil dari Sohibul Hajah, Mbak Rama. Terima kasih. Kami ucapkan yang sebanyak-banyaknya dan semoga langkah sahabat-sahabat sekalian ke sini membawa barokah dan pulang dari sini yang punya masalah diselesaikan Allah. Amin amin ya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.